Manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan pengertian SDM, fungsi manajemen SDM, tujuan manajemen SDM, dan manfaat manajemen SDM. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategi serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Jadi, pengertian manajemen SDM adalah perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun kelompok. Fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan memengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja penghargaan, dan pengembangan karir pelatihan. Yang pertama, mengatur keanggotaan, perencanaan karyawan, penarikan karyawan, dan proses seleksi atau rekrutmen karyawan. Yang kedua, ada evaluasi performa, atau menilai kinerja karyawan dan target perusahaan. Yang ketiga, ada pemberian kompensasi, berbicara mengenai reward atau kompensasi yang diberikan oleh karyawan atas kinerja mereka di suatu perusahaan. 4. Pelatihan dan pengembangan. Membuat berbagai program pelatihan untuk para karyawan agar mereka dapat mengembangkan keterampilannya. 5. Membangun relasi. Lewat fungsi ini, antara HR dan karyawan harus menjalin relasi yang baik agar tidak tercipta konflik ke depannya. 6. Menjaga kesehatan serta keamanan pekerja. Tanggung jawab terhadap kesehatan serta keamanan para karyawan. Pemutusan hubungan kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang disebabkan oleh banyak hal. Ketika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan pun harus tetap diberikan kompensasi berupa pesangon yang nominalnya disesuaikan dengan masa kerja karyawan bersangkutan. Tujuan manajemen SDM berdasarkan pendapat dari ahli ekonomi Sunarto, mendapatkan serta mempertahankan karyawan terbaik, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya oleh perusahaan. Senantiasa meningkatkan kualitas serta kemampuan karyawan dalam bekerja di perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Menciptakan sebuah sistem perekrutan karyawan yang optimal dan lingkungan kerja yang baik antara manajemen dan karyawan. Menyeimbangkan keperluan masing-masing stakeholder. Menghargai karyawan berdasarkan prestasi yang mereka raih. Untuk hal ini, perusahaan bisa menggunakan aplikasi penilaian kinerja karyawan untuk sumber datanya. Mengelola karyawan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing serta memfasilitasi penyampaian aspirasi mereka. 4. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Manfaat yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajemen SDM dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan yang dimiliki, serta minat karyawan tersebut. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkatkan. Manajemen SDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak juga karyawan tidak baik untuk perusahaan, karena bisa berdampak turunnya semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik karena akan mengakibatkan terlambatnya pekerjaan. Pemanfaatan serta kebutuhan SDM pada mendatang bisa meliputi
jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan sebelum melakukan perencanaan termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada manfaat manajemen sumber daya manusia. A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. C. Penentuan kebutuhan tenaga kerja. D. Penanganan informasi ketenagakerjaan. E. Penelitian. Yang selanjutnya ada perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari rencana SDM ini adalah untuk memastikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dalam hal kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks SDM perusahaan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, membantu SDM mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di masa depan. Yang kedua, SDM dapat bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang cocok.